Hai teman-teman semua. Eh, Saat ini kita akan mulai talk show kita yang pertama bersama dengan Techstan Indonesia. Techstan Indonesia, saya ceritakan sedikit, adalah think tank eh, yang kita inisiasi untuk mencari mencari pandangan-pandangan baru, pandangan-pandangan yang berbeda, pandangan-pandangan yang genuine, tapi tentu dengan riset, tentu dengan justifikasi yang strong. Kita pengen menyampaikan ini kepada Indonesia dengan acara kita yang pertama kali adalah berjudul Cari Cara Buat Indonesia. Pembicara kita kali ini teman saya, namanya Pihri Buarea. Pihri Buarea, Pihri Buarea adalah ahli, adalah ekonom dari LIPI. Beliau researcher di LIPI. Beliau di researcher di LIPI, lulusan Universitas Pajajaran 2003 dan mengambil master di Crawford School of Public Policy, The Australian National University. Sekarang dia aktif sebagai researcher ekonomi di LIPI dan juga sebagai salah satu tim kami juga sebagai direktur research dari Techstan Indonesia. Nah, saat ini kita akan menyampaikan sebuah topik yang mungkin baru dan belum pada teman-teman ketahui, yaitu mengenai job guarantee. Job guarantee. Job guarantee ini sederhananya adalah memberi kepastian pekerjaan bagi teman-teman yang belum bekerja. Simpelnya begitu. Yang ingin dicapai adalah full employment. Nah, saya sih cuma secara ringkas saja, tetapi mengenai pandangan, mengenai detail hal ini akan disampaikan langsung oleh saudara kita, Pihri. Pihri, silakan dapat disampaikan paparannya mengenai job guarantee ataupun tujuan full employment di Indonesia. Oke, Pi, silakan disampaikan paparannya. Ya, Bapak Ibu, pada diskusi kita kali ini, teman saya Rendra mengajak saya untuk sedikit berbagi, bercerita tentang jaminan pekerjaan. Tetapi sebelum melangkah ke jaminan pekerjaan, saya ingin sedikit bercerita tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi undang-undang ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan, masih menjadi kontroversi. Tetapi walaupun masih menjadi kontroversi, tetapi undang-undang ini sejatinya juga ada nilai sisi positifnya. Tapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk melihat Omnibus Law ini dalam perspektif yang dalam skenario yang optimis. Dalam skenario yang optimis, Omnibus Law ini memang akan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan skenario-skenario lainnya seperti skenario yang negatif seperti tidak akan menciptakan lapangan kerja, itu mungkin sudah banyak diketahui publik. Nah, di sesi dalam diskusi kita sore ini, saya bersama Rendra, teman-teman Techstan ingin mencoba melihat Omnibus Law ini dalam skenario yang lebih optimis, kemudian implikasi-implikasi apa yang muncul dari Omnibus Law ini, terlepas adanya pro dan kontra ya. Jadi kami tidak ingin terjebak dalam polarisasi pro dan kontra. Jadi kami ingin menelisik implikasi. Apa sih implikasi atau konsekuensi ekonomi dari Omnibus Law ini terhadap full employment? Nah, ini yang lebih menjadi concern kami di Techstan Indonesia daripada kami sibuk atau terjebak dalam polarisasi pro dan kontra yang nggak ada ujungnya. Seperti itu. Setuju. Karena setiap kebijakan juga menurut kami adalah selalu ada setuju dan tidak setuju seperti itu.
Jadi memang sudah fitrahnya sebuah kebijakan seperti itu. Tapi yang menurut kami jauh lebih penting adalah apa sih implikasinya dan bagaimana memitigasi implikasinya kalau memang selain efek positifnya ada juga implikasi negatifnya. Kami lebih fokus ke sana. Bagaimana si unexpected mungkin harapan-harapan yang di luar yang diharapkan seperti itu. Jadi seperti konsekuensi negatifnya. Misalnya informalisasi pasar tenaga kerja yang makin meningkat, kemudian mudahnya orang dipecat misalnya dan sebagainya. Argumen-argumen ini akan kita bedah dalam diskusi kita kali ini. Oke. Secara umum kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang ini tujuannya baik. Tujuannya baik untuk dari namanya saja untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi karena tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, maka undang-undang ini didedikasikan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, seperti kita ketahui, tingkat pengangguran di Indonesia kita tergolong cukup tinggi. Nah, atas dasar itulah maka undang-undang ini diluncurkan untuk kata pengusungnya sih ingin menurunkan pengangguran secara signifikan melalui investasi, melalui menggenjot investasi dan kemudahan berinvestasi, menggenjot kemudahan berinvestasi dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ke lebih lanjut, untuk menganalisa konsekuensi apa sih dari Omnibus Law ini, saya ingin sedikit bercerita tentang alur pikir dalam Omnibus Law ini. Jadi setelah kita lihat tujuannya, kita perlu melihat sebenarnya logika yang digunakan dalam membangun undang-undang Omnibus Law ini seperti apa. Jadi kalau kita baca, saya tidak ingin kita bicara pasal per pasal ya. Jadi saya ingin melihatnya secara makro bahwa alur pikir Omnibus Law itu pertama bahwa untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dan luas perlu lingkungan bisnis yang mendukung untuk menggenjot pengeluaran investasi. Nah, investasi tersebut selanjutnya diharapkan akan mendorong konsumsi melalui efek berganda dari pengeluaran atau belanja. Berbagai insentif pada saat yang sama, diobral demi menggenjot investasi. Strategi menggenjot investasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, tidak berhenti di situ. Untuk menggenjot investasi, para pembuat kebijakan juga berupaya meningkatkan kepastian pendapatan modal melalui penggunaan kontrak pemerintah yang memberikan jaminan keuntungan seperti yang diberikan kepada BUMN, UMKM, industri nasional, dan lain-lain seterusnya. Ini ciri dari strategi menggenjot pertumbuhan melalui investasi yang diharapkan akan menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan. Nah, pertanyaannya, apakah betul Omnibus Law ini akan menurunkan tingkat pengangguran? Dalam skenario optimis, ya, akan menurunkan tingkat pengangguran. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah betul akan menciptakan full employment? Nah, full employment adalah suatu kondisi yang ideal yang ingin diciptakan dalam suatu perekonomian di mana semua orang yang bekerja, di mana jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih banyak dibanding jumlah pencari kerja. Nah, sepanjang kondisi investasi meningkat, diharapkan lapangan kerja meningkat. Tapi secara singkat saya ingin mengatakan, meski investasi meningkat, pada dasarnya jumlah pencari kerja akan selalu lebih rendah dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia. Dalam konteks inilah maka diskusi kita sore ini penting karena
ada keterbatasan sendiri, ada keterbatasan dalam alur pikir Omnibus Law ini. Nah, Teksten Indonesia menawarkan perspektif baru bahwa untuk menciptakan full employment, strategi investasi tidak cukup. Oke. Mengapa? Mari kita lihat. Saya ingin menggunakan logika yang sederhana sebenarnya. Jadi kalau orang yang pernah berbisnis atau berjualan lah, berjualan di pasar, berjualan di pinggir jalan, atau berusaha kecil-kecilan, pasti tahu bahwa perusahaan itu menjual atau memproduksi apa yang ingin dijualnya dengan membaca kebutuhan konsumen atau permintaan pasar. Kan simpelnya seperti itu. Jadi si pengusaha atau perusahaan itu menciptakan atau memproduksi sesuatu atau menjual sesuatu karena membaca kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar seperti itu. Jadi poinnya di situ. Kemudian yang kedua, harga didasarkan pada perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jasa dengan hasil yang akan diterima dari proses penjualan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, keputusan untuk berproduksi pada saat yang sama merupakan keputusan untuk mempekerjakan beberapa orang, misalnya, dengan memberikan penghasilan pada pekerjanya. Nah, dan terakhir, produksi tidak akan dilakukan kecuali hasil yang diharapkan melebihi margin yang dikeluarkan. Artinya, jika perbandingan perkiraan biaya dan pendapatan yang diharapkan dianggap tidak menguntungkan, maka perusahaan tidak akan berproduksi atau tidak akan menjual barang atau jasanya. Nah, ini logika simpel sebenarnya. Artinya Keputusan orang menjual atau berproduksi. Ini logika ini yang saya pakai, saya gunakan untuk menguraikan apa sih konsekuensi dari Omnibus Law. Nah, dari logika ini saya ingin sedikit lebih menarik lebih luas dengan menghubungkannya dengan pengangguran. Jadi artinya bagi pebisnis, ya, tenaga kerja adalah biaya yang harus diminimalkan. Jadi pada titik ini bisa kita katakan bahwa, sekali lagi saya ulangi, bagi pebisnis tenaga kerja adalah biaya yang harus diminimalkan. Mungkin ini terdengar sangat ortodok ya, sangat tradisional, tapi faktanya memang seperti itu di lapangan. Bagi pegiat CSR mungkin, wah itu mungkin mengkritik saya, wah itu sudah paradigma yang sangat konvensional, sudah tidak terlalu atau tradisional lah atau konvensional, tapi fakta di lapangan masih seperti ini. Oke. Pada umumnya masih seperti ini, bahwa tenaga kerja adalah biaya yang harus diminimalkan. Oke. Kenapa? Karena dengan meminimalkan biaya, mereka bisa berproduksi, bisa mendapatkan profit yang diharapkan. Nah, pengurangan biaya itu bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya, pengurangan biaya dapat berupa otomatisasi. Misalnya sekarang kan era industri 4.0, jadi otomatisasi atau penggunaan robot atau penggunaan 3D printing dan sebagainya itu suatu hal yang sebuah keniscayaan karena bagi pebisnis selalu ingin meminimalkan biaya. Memang seperti itulah jiwa dari seorang pebisnis, selalu ingin meminimalkan biaya. Karena kalau nggak meminimalkan biaya bukan pengusaha namanya. Mereka selalu mencari cara untuk meminimalkan biaya. Nah, dan cara yang sering digunakan adalah otomatisasi atau pengalih-dayaan produksi atau source of production, atau yang biasa kita kenal outsource, seperti itu, pengalih-dayaan produksi. Mungkin itu sebagai pengantar. Piri, sebentar. Kita kembali ke belakang nih mengenai full employment itu tadi. Full employment itu kan kondisi
yang tadi disampaikan Fihri, jumlah jumlah pemberi kerja, jumlah pekerjaan yang tersedia itu lebih banyak dibanding pekerjaan yang jumlah pencari pekerja. Eh, itu full employment. Tetapi menurut saya sih full employment nggak perlu sampai sebegitunya sih, Pi. Maksudnya pengangguran pun kan nggak semua orang yang mau kerja itu mau cari kerja emang dia lagi cari kerja gitu. Maksudnya kebetulan lagi nunggu nunggu kesempatan berikutnya ataupun lagi persiapan kuliah ataupun lagi apalah gitu kan. Maksud saya nggak secara persentase nggak mungkin 100% orang bekerja. Emang ada full employment tuh adalah kondisi yang 100% orang itu bekerja gitu. Maksud saya pastilah ada kondisi-kondisi yang ada yang nggak bekerja gitu. Saya kurang tahu persentasenya, tapi asumsinya presentasi orang yang siap bekerja tapi nggak mau bekerja tuh mungkin asumsinya berapa persen begitu kan. Terus kemudian saat ini jumlah pengangguran Indonesia itu sekitar 7-8% jumlah pengangguran Indonesia. Terus asumsi mungkin salah mungkin benar, Pihri mungkin bisa benerin, orang yang emang adalah orang yang sebagai tenaga kerja tetapi nggak mau bekerja itu jumlahnya sekitar 2-3%. Pada prinsipnya kan untuk mencapai full employment mungkin nggak 100% begitu, Pi. Maksudnya mungkin hanya sekitar 93%, 94% lah untuk mencapai kondisi full employment di Indonesia. Artinya orang yang pengen bekerja, orang yang lagi pengen bekerja itu memang ada pekerjaannya. Segitu gitu, 100%. Maksud saya, apakah Omnibus Law dengan Omnibus Law yang dirancang ini dengan meningkatkan investasi, kemudian mungkin nggak sih dia bisa mendapatkan peningkatan pengurangan pengangguran yang tadinya 7-8% jadi 5% gitu, ataupun jadi 4% gitu, atau kalau bisa bahkan bisa mencapai 3%. Ya artinya kan full employment juga tercapai gitu, Pi. Gimana? Bisa tolong diterangkan lagi mengenai full employment ini tadi, Pi? Ya, jadi sebelum masuk ke full employment, jadi ini sepanjang strategi pengurangan pengangguran itu disandarkan pada investasi swasta, maka kondisi full employment rasanya sulit untuk tercapai. Mengapa? Karena ya seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa bukan tanggung jawab dunia usaha sebenarnya untuk mengurangi pengangguran. Karena bagi pebisnis, ya, proses pengurangan biaya tenaga kerja, mereka dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dan kompetitif. Itu poinnya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kondisi full employment rasanya sulit tercapai kalau hanya mengandalkan strategi menggenjot investasi besar-besaran seperti melalui dengan Omnibus Law seperti ini, karena menurut saya bukan tanggung jawab utama sebenarnya dunia usaha untuk mengurangi pengangguran, karena tanggung jawab utama dunia usaha itu sejatinya adalah profit. Jadi profit melalui pengurangan tenaga kerja. Nah, dengan pengurangan tenaga kerja, mereka dapat menawarkan produk yang lebih murah dan kompetitif. Seperti itu. Oke, Fihri? Wah. Nampaknya nah, seperti itu. Oke. Jadi poinnya adalah full employment rasanya sulit untuk dicapai dengan melihat sifat alamiah dari bisnis itu sendiri. Jadi untuk mencapai full employment butuh strategi yang lain. Tidak cukup hanya dengan menggenjot investasi besar-besaran ya. Besar-besaran. Nah, kemudian apakah semua orang nanti bisa bekerja?
seperti itu. Apakah ya yang saya maksud di sini adalah pengangguran yang terpaksa. Jadi kalau pengangguran yang sukarela ya nggak ada masalah karena mungkin dia menganggur lagi mencari pekerjaan yang lebih baik. Itu di luar konteks ini. Oh, Seperti itu. oke. Jadi dia menganggur untuk training dulu, dia mau sekolah lagi, mau lanjut S2, S3 supaya bisa menghasilkan supaya kelak nanti lulus bisa naik gajinya, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya di luar konteks inilah. Yang ini yang siap bekerja dan mau bekerja seperti itu. Itu aja, Bro Rendra. Oke, Bro Pihri. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, bila mana pengusaha itu tidak bisa memprovide mencapai full employment, terus kemudian pemerintah menyiapkan infrastruktur, terus kemudian juga menyiapkan insentif-insentif, pengurangan pajak dan lain-lain. Ini kan biayanya besar sekali gitu untuk mendorong pengusaha, mendorong investasi itu bisa mencapai lah pengurangan tenaga kerja atau lebih signifikan lagi full employment tadi, kondisi full employment tadi. Kan mahal ya, Bro Pihri. Ya. Artinya nggak efisien juga gitu. Infrastruktur, omnibus law, biaya untuk infrastruktur, biaya untuk insentif-insentif, tapi pengurangan lapangan pekerjaan nggak kesampaian juga gitu. Ya, ya, ya mubazir ya jadinya. Gimana tuh Pihri, Bro Pihri, bisa ditanggapi gitu? Jadi gini, saya ingin pakai analogi yang simpel saja. Saya kan lebih suka menggunakan analisa yang simpel. Jadi misalnya full employment itu banyak definisinya. Cuma kalau saya pahami, yang saya pahami bahwa full employment itu adalah suatu kondisi di mana lapangan kerja selalu tersedia bagi orang yang siap ingin bekerja. Jadi lapangan kerja itu tersedia lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia daripada pencari kerja sendiri, daripada orang yang ingin bekerja. Jadi itu simpelnya dari full employment. Kemudian saya ingin menggunakan analogi yang sederhana saja sebenarnya. Misalnya kalau kita ingin mengatasi kelaparan, solusinya adalah memberikan makanan, kan gitu. Makanan yang bergizi. Logika simpelnya seperti itu. Kalau ingin tidak gelap, misalnya kalau ingin Terang? meningkatkan kualitas SDM misalnya, solusinya adalah membuka akses pendidikan yang berkualitas kepada setiap orang, kan? Itu loh solusinya, kan? Betul. Kemudian kalau masalahnya adalah air, misalnya kekurangan air, solusinya adalah yang menyediakan air. Kemudian, nah yang terakhir, kalau kebutuhannya adalah pekerjaan, ya dikasihnya pekerjaan dong, bukan infrastruktur. Simple. Jadi, okay. Dan logika ini simple saja. Jadi kalau orang butuh pekerjaan, ya yang dikasihnya pekerjaan, masa infrastruktur? Iya. Ya kalau seperti itu saja, simpel aja logikanya. Jadi kalau infrastruktur ya kalau misalnya ditanya tidak ada jalan, ya jawabannya infrastruktur, jelas memang infrastruktur jalan. Tapi kalau ditanya pengangguran itu kan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, kalau ditanya gimana cara mengatasi lapangan pekerjaan, solusinya apa? Ya solusinya memberikan pekerjaan. Simpel aja. Seperti itu, Bro Rendra. Jadi sayangnya logika ini tidak digunakan oleh banyak pembuat kebijakan di Indonesia seperti itu. Logikanya masih menggunakan logika trickle down mechanism atau efek menetes ke bawah, bahwa selalu ketenaga kerjaan, selalu penciptaan lapangan kerja itu tujuan akhir. Jadi bukan tujuan. Jadi bahwa sasaran pertama itu adalah
oh kita bangun infrastruktur dulu, muter-muter lah. Jadi ibaratnya bahasa simpelnya muter-muter dulu baru menciptakan lapangan kerja, muter-muternya seperti ini. Oke, kita bangun infrastruktur dulu, kemudian nanti bisnis akan bikin listrik lah, apa istilahnya pembangkit listrik, bikin apa lagi ya, bikin kawasan ekonomi khusus, nanti akan banyak investasi, kemudian banyak terbuka, banyak bisnis, banyak industri di situ. Nah, kemudian nanti menyerap tenaga kerja. Nah, ini cara berpikirnya menurut saya muter-muter. Jadi kalau mau langsung, kenapa tidak langsung saja? Kalau mau ciptakan lapangan kerja, bikin saja. Karena yang bisa bikin pekerjaan bukan hanya sektor swasta sebenarnya. Sektor rumah tangga misalnya Bro Renda juga bisa buka lapangan pekerjaan. Iya, Saya betul. juga bisa misalnya meng-hire asisten rumah tangga, bisa. Jadi semua orang bisa menciptakan lapangan kerja, bukan hanya sektor swasta. Pemerintah pun juga sama melalui PNS misalnya. Dia juga menciptakan lapangan kerja secara langsung loh. Pemerintah Jadi desa pun bisa kasih lapangan jadi pekerjaan. semua orang sebenarnya bisa menciptakan lapangan kerja, bukan hanya yang besar-besar itu melalui bahasa investasi lah seperti itu. Jadi guru juga bisa menciptakan lapangan kerja. Misalnya kita pekerja, karyawan juga bisa menciptakan lapangan kerja. Misalnya sektor domestik seperti itu kan menciptakan lapangan kerja juga. Seperti itu. Simpelnya itu, Bro Rendra. Kenapa menurut saya kekeliruan memecahkan pengangguran itu karena menurut saya menggunakan pendekatan mekanisme efek menetes ke bawah. Jadi di atas dulu, baru turun menetes ke bawah. Padahal ya analogi saya tadi, kalau orang lapar ya dikasih makan, orang cari kerja ya carinya pekerjaan loh. Seperti itu. Bukan infrastruktur, bukan pajak. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaannya, apakah strategi tersebut tidak menciptakan pekerjaan? Menciptakan. Kan tapi konteks di sini kan kita diskusi tentang full employment. Jadi kondisi full employment itu sepanjang apa sih ya, semacam permintaan terhadap tenaga kerja itu kan mengikuti profit sebenarnya, kan gitu. Jadi selama menggunakan pendekatan pekerjaan itu, selama menggunakan pendekatan bahwa meningkatkan profit dulu baru menciptakan lapangan kerja, maka kondisi full employment tidak akan terjadi, karena syaratnya satu kalau ini menciptakan full employment itu, yaitu permintaan untuk pekerja bersifat elastis yang tak terhingga. Hanya pemerintah yang dapat menciptakan permintaan elastis yang tak terbatas bagi para pekerja, yaitu mempekerjakan siapapun yang siap dan mau bekerja dengan upah yang layak. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, jadi banyaknya pekerjaan itu tidak tergantung siklus bisnis. Jadi sepanjang penciptaan lapangan kerja itu disandarkan pada siklus bisnis, kondisi full employment tidak akan susah tercapai. Jadi, nah sebaliknya, sektor pemerintah, di penciptaan pekerjaan di sektor pemerintah kan tidak dilakukan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga banyak tidaknya pekerjaan tidak tergantung siklus bisnis. Seperti itu. Jadi strategi Omnibus Law untuk menciptakan lapangan kerja tidak cukup untuk full employment. Prediksi saya, kalaupun dalam skenario optimis, ya mungkin sekitar 5% lah angka pengangguran menurun gitu, seperti itu. Jadi mungkin 2,5% juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat sejarah data historis pengangguran di Indonesia, paling rendah itu 2,5%. Dan ketika kita lihat data 5 tahun terakhir, ketika investasi Indonesia paling tinggi, ya mencapai level paling tinggi pada zaman Pak Jokowi, pengangguran itu paling rendah itu 5%. Oh, oke. Hanya 5%. Orde baru paling rendah 2,5%. Seperti itu. Jadi padahal eranya Pak Jokowi lah investasi paling tinggi dibanding periode sebelumnya, pasca reformasi ya, seperti itu. Oke. Jadi butuh pendekatan lain kalau ingin menciptakan full employment. Nah, tawaran yang bisa kita berikan adalah
pemerintah bertindak sebagai employer of last resort atau penyedia lapangan kerja atau memberikan lapangan kerja bagi semua yang ingin bekerja dan siap untuk bekerja. Kalau yang tidak mau bekerja ya tidak apa-apa, tidak usah, tidak termasuk di sini. Yang mau bekerja saja dan siap seperti itu. Mungkin itu, Bro Oke, Rendra. oke. Sip. Eh, Bro Fihri, tadi tadi kesampaian gitu kan. Kalau kalau ini kan pikiran saya aja nih, pemerintah nih nampaknya doyan sekali nih apa ngasih insentif pajak, terus kemudian ngasih BLT. Kayaknya tuh nggak tahu ya, apakah solusinya tuh emang begitu ya, ngasih duit itu solusi gitu atau ya saya rasa sih memang saya ngelihatnya emang doyan aja gitu, ngasih insentif, ngasih BLT, ngasih program-program yang ya contohnya kalau yang Jakarta punya itu kartu pintar gitu kan. Ya itu mungkin ya apa diharapkan ada ekonomi berputar, trickle down effect, terus kemudian pekerjaan, bisnis jalan, pekerjaan. Jadi mungkin seperti itu sih Piri. Nah, saya menarik lagi itu dengan pisau analisanya Pak Pihri nih. Simple dan sederhana. Kalau orang lapar ya kasih makan. Kalau gelap ya kasih lampu biar terang. Kalau orang butuh kerja ya kasih kerjaan gitu kan. Jadi efektif dan efisien. Maksudnya kalau insentif, kalau trickle down effect kan nggak mungkin lah 100% efisiensinya gitu. Tapi kalau berpikir yang ngasih kerjaan ya efisiensinya 100% memang dikasih pekerjaan. Kalau yang menurut saya sih ini kan saya masih orang awam ya. Kalau logikanya insentif ataupun logikanya BLT pasti ada inefisiensinya. Saya kurang tahu lah berapa persen dan nggak perlu dihitung juga sih. Pasti ada inefisiensinya. Jadi menarik sekali nih mengenai orang yang butuh kerja ya kasih pekerjaan. Dan tadi diulas oleh Bro Pihri bahwa pemerintah seharusnya bisa menjadi last resort of employer gitu. Jadi sebagai pemberi lapangan pekerjaan. Tentu pemerintah yang elastis kan. Artinya ya pekerjaan akan disediakan sesuai kebutuhannya aja gitu sehingga secara balance-nya kanan kirinya terpenuhi, full employment terpenuhi. Nah, oke. Nah, mengenai berarti sekarang kita mengulas lebih lanjut mengenai kapasitas pemerintah nih Pihri dalam memberi pekerjaan. Pekerjaannya kan belum ada. Terus kemudian gajinya juga perlu harus diberikan. Bagaimana Piri? Tapi ya itu juga kan pemerintah itu juga bukan hanya pemerintah pusat kan. Ya ada pemerintah daerah, pemerintah desa semua punya anggaran, semua punya budget. Bahkan polisi, tentara juga punya budget sih. Ya Menteri Sosial juga punya budget, punya anggaran. Nah, gimana tuh Pak Piri? Bro Piri, kapasitas dan pekerjaannya itu sendiri. Bisa tolong dilanjutkan, ditanggapi Pak Piri. Kapasitas pemerintah dan pekerjaan apa sih yang bisa diberikan pemerintah? Oke, jadi begini, kalau kita bicara kapasitas, sebenarnya secara kapasitas fiskal ya, misalnya fiskal nih, untuk menciptakan misalnya supaya tidak ada lagi pengangguran terbuka di Indonesia ya itu ya, misalnya berapa sih anggaran yang dibutuhkan? Nah, hasil studi, beberapa studi sudah dilakukan ya terkait dengan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mencapai pengangguran sampai 5 sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dicapai. Kondisi ekonomi tidak ada pengangguran karena menurut studi 5% terhadap GDP itu dikeluarkan ketika angka penganggurannya menembus 2 digit.
Nah, namun ketika penganggurannya di bawah 2 digit, rata-rata hanya 2,5% terhadap GDP. Di Indonesia kalau kita pakai hitungan sederhana, dengan asumsi mereka yang masuk dalam program ketika pemerintah menerapkan bertindak sebagai employer of last resort melalui program jaminan pekerjaan atau job guarantee, asumsinya upah yang diberikan adalah 1,5 per bulan Yes. per penganggur, per yang masuk dalam program jaminan pekerjaan itu hanya membutuhkan 1,2%, biayanya itu 1,2% terhadap GDP saja, seperti itu. Karena tingkat pengangguran di Indonesia masih di bawah 2 digit. Beda kalau ceritanya 2 digit, tapi tapi biaya ini lama kelamaan tidak statis, tidak fix, karena dia naik turun. Makanya dia disebut dengan counter cyclical, karena dia itu naik turun. Jadi ketika penganggurannya naik, maka anggaran untuk jaminan pekerjaannya akan meningkat. Tapi ketika penganggurannya menurun, maka biaya yang dibutuhkan untuk jaminan pekerjaan juga menurun, seperti itu. Karena dia besarnya tergantung pada banyaknya pengangguran, seperti itu. Nah, dalam konteks inilah maka Omnibus Law diharapkan dimainkan perannya di sini. Jadi ketika Omnibus Law jalan, jadi tidak diharapkan tidak terlalu banyak pengangguran. Misalnya anggaplah sekitar hanya 5%. Nah, ketika penganggurannya di level 5,5% sampai 7%, ya tentu biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, seperti itu. Kemudian masalah affordable biayanya rendah atau tidak, sebenarnya kalau saya lebih baik kita bandingkan dengan misalnya biaya social cost-nya. Sebenarnya saya lebih suka membandingkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan pengangguran dengan social cost-nya. Misalnya nih, kalau orang nganggur, itu biasanya akan menimbulkan komplikasi sosial. Misalnya ya, angka kriminalitas akan meningkat. Itu berapa cost-nya? Sudah dihitung apa belum? Nah, biasanya perumus kebijakan tidak menghitung ini. Misalnya ongkos untuk mengatasi kriminalitas, ongkos untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya ketika nganggur pasti otomatis jatuh miskin, kan gitu. Kalau dia tidak memiliki tabungan yang cukup, seperti itu, untuk bertahan kan sampai mendapatkan pekerjaan yang baru atau berusaha membuka lapangan usaha yang menguntungkan, seperti itu kan gitu. Kemudian perceraian, ya bisa juga biasanya seperti itu. Jadi ketika suaminya suaminya nganggur, ya biasanya juga istri minta cerai. Nah, misalnya kan ada beberapa kasus di beberapa daerah Indonesia. Ketika musim panen, musim kawin. Ketika musim kemarau, cerai. Seperti itu. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, karena ya memang seperti itu. Kemudian social cost yang lainnya apa? Bisa penyakit jiwa, kan banyak juga orang sakit jiwa. Seperti itu. Bisa karena stres kan? Nggak dapat. Kalau lama nganggur kan stres juga. Kalau orang stres lama nganggur juga bisa masuk pemikiran yang aneh-aneh. Bisa, kalau orang nganggur itu ada social cost-nya juga, ada juga psychological cost-nya. Biaya psikologisnya, yaitu mungkin bisa timbul pemikiran-pemikiran yang aneh, seperti itu. Yang ya gila lah, mungkin seperti itu bahasanya. Oke. Bukan kreatif tapi gila, seperti itu kan. Gila sama kreatif kan mirip sebenarnya, tapi ini gila beneran, seperti itu. Nah, jadi kalau kita hitung semua itu biaya psikologi, biaya untuk mengatasi kriminalitas, untuk mengatasi sakit jiwa, untuk mengatasi kemiskinan, itu pasti jauh lebih besar dibandingkan memastikan bahwa jaminan pekerjaan untuk setiap orang yang bekerja disediakan yang jumlahnya hanya sekitar paling tinggi 5% terhadap GDP. Itu pun ketika angka penganggurannya menembus 2 digit. Bandingkan dengan social cost-nya itu jauh lebih besar. Jadi tidak hanya hitung-hitungan ekonomi, jadi kita harus menghitung sosial gitu loh. Dan itu juga bisa menciptakan sosial disharmoni, harmoni yang secara sosial tidak harmonis, kan gitu.
bisa terjadi polarisasi, bisa terjadi uh, harmoni sosial, ketidakseimbangan sosial ya seperti itu, bisa ada tawuran dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Jadi harapan saya sih jaminan pekerjaan ini, satu kesimpulannya adalah sebenarnya murah dibandingkan ongkos harus mengatasinya, misalnya ketika itu sudah berkepanjangan. Kalau sudah berkepanjangan, penyakitnya kan penyakit kriminal, perceraian, kemiskinan dan sebagainya, itu jauh lebih sulit mengatasinya. Jadi kenapa? Karena misalnya persoalan kemiskinan itu kan pada dasarnya walaupun tidak selalu, tapi sebagian besar disumbang karena mereka tingkat penghasilannya kurang atau mereka nganggur. Jadi mereka miskin jadinya karena tidak ada sumber penghasilan. Kalaupun ada sumber penghasilannya ada tapi tidak layak. Makanya jaminan pekerjaan itu menjadi penting. Karena betul. Dengan adanya jaminan pekerjaan, biaya-biaya untuk mengatasi kemiskinan, biaya-biaya mengatasi kriminalitas bisa ditekan. Jadi anggaran yang harus misalnya dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi ini kemiskinan karena dia nganggur ya maksud saya. Jadi anggaran untuk mengatasi pengangguran, anggaran untuk mengatasi kriminalitas, anggaran untuk mengatasi perceraian, anggaran untuk mengatasi orang dengan masalah kejiwaan itu bisa dihilangkan pelan-pelan karena dan bisa direalokasikan untuk anggaran jaminan pekerjaan ini. Seperti itu Pak Bro Rendra. Oke. Ini itu. Oke Piri. Iya. Saya suka tuh Pi. Maksudnya kalau udah hitung-hitungan ya, karena saya kerja di bank, jadinya nyambung nih. Artinya tuh tadi disampaikan sama Pihri paling banyak ya 5% GDP kan. Tadi disampaikan sama Pihri 5% GDP. Terus kemudian biaya-biaya sosial, ekses akibat orang-orang nggak bekerja ini pasti akan lebih banyak. Ya termasuk juga subsidi, BLT, itu kan juga cost kan ya. Insentif ataupun kayaknya di ini program pemerintah saat ini prapekerja itu juga cost tuh. Kalau misalnya di-combine, digabungin itu semua, termasuk kan ada juga kan Departemen Sosial itu, Kementerian Sosial juga punya biaya untuk mensupport ataupun mengentaskan ataupun membantu rakyat miskin, itu kan juga ada cost juga gitu. Banyak cost-cost yang bisa muncul sih Bro Pihri. Sehingga akhirnya job guarantee ini jadi solusi. Itu lagi, saya sukanya itu gini Pak Bro Pihri, job guarantee itu no efisiensi, bukan itu ya bahasanya, no inefisiensi, tidak ada inefisiensi, artinya efisien. Duit yang dikasih memang duit yang akan dipakai buat program ini. Tapi kalau program-program yang lain punya pemerintah semua gitu ya, bukan semua sih, mungkin ada lah. Kayak misalnya prapekerja, ada nggak inefisiensinya? Pasti ada inefisiensinya. Ataupun program apalagi ya pemerintah yang inefisiensinya itu juga bukan hanya tidak dari 100% dikasih bisa 100%, ya inefisiensi ini juga bisa jadi korupsi ataupun lembaga-lembaga yang disiapkan untuk mensupport, memfasilitasi insentif, memfasilitasi BLT, kan itu juga lembaga yang harus dikasih duit juga gitu untuk dia bekerja menyiapkan program, ya itu kan juga inefisiensi. Harusnya duitnya bisa langsung di-bypass kasih ke pekerja, jadi efektif ya. Nah, mungkin kita next session lah untuk membahas mengenai kalkulasinya ini nih, sehingga jawaban yang efisien ini, jawaban yang efektif ini, 100 sama 100 dikasih ya jadinya 100.
Jangan 100 dikasih jadinya 20 gitu, karena kalkulasinya belum tentu matang gitu. Karena konsep yang tadi yang Pak Piri sampaikan itu mengenai trickle down effect tadi gitu. Oke, Pak Piri boleh sebagai rangkuman, eh, tadi saya ulas lagi sedikit bahwa Omnibus Law dalam mencapai upaya untuk mendapatkan full employment, artinya lapangan pekerjaan itu tersedia, itu rasa-rasanya tidak akan bisa mencapai itu karena ada faktor variabel pengusaha itu tadi. Pengusaha akan cari efisiensi, cari efektivitas. Artinya bila mana pekerjaan yang dikasih itu lebih efektif, ya pekerjaan. Tapi kalau misalnya lapangan pekerjaan itu adalah sumber inefisiensi bagi perusahaan, ya dia akan kurangin. Ujung-ujungnya akhirnya itu tidak bisa terarah lah, tidak bisa dikalkulasikan secara tepat. Insentif investasi sekian apakah akan jadi sekian, gitu kan, kalkulasinya harus yang sangat mendalam sekali untuk memastikan hal itu. Ya, terus kemudian untuk menciptakan full employment, tadi yang saya bilang bahwa lapangan pekerjaan harus yang tadi saya terima dari Bro Pihri, lapangan pekerjaan itu harus fleksibel gitu. Apa ya tadi bahasa Pihri ya? Elastis, artinya selalu bisa tersedia. Makanya pemerintah adalah employer of the last resort. Terus kemudian kita kembali ngebahas secara simpel mengenai efisiensi dan efektivitas dari program job guarantee. Artinya pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terpaksa harus bekerja. Itu yang tadi saya dapat serap dari diskusi ini. Tentu diskusi ini akan berlanjut dalam sesi berikutnya. Bro Pihri boleh disampaikan kesimpulan, juga kesimpulan ini akan sebagai pengantar ke diskusi berikutnya. Silakan Bro Pihri. Oke. Baik. Jadi sebagai kesimpulan bahwa Omnibus Law dalam skenario yang optimis, akan menciptakan lapangan kerja, iya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah bisa menciptakan full employment? Nah, kalau pertanyaannya full employment, kita naikkan ke full employment, ya jawabannya belum tentu bisa. Saya rasa sulit. Karena sektor swasta itu dalam menciptakan lapangan kerja selalu permintaan terhadap tenaga kerja selalu disandingkan dengan profit yang ingin dicapai, kan seperti itu. Selama permintaan tenaga kerja mengikuti siklus bisnis, maka full employment tidak akan tercapai. Jadi karena itu maka pemerintah perlu bertindak sebagai employer of last resort. Jadi menjadi penyedia tenaga kerja bagi siapapun yang siap dan ingin bekerja. Jadi mengapa? Karena hanya pemerintahlah yang bisa menciptakan tenaga kerja, tidak menciptakan permintaan terhadap menciptakan lapangan kerja tanpa mengikuti siklus bisnis. Kalau selama itu mengikuti siklus bisnis, maka full employment sulit tercapai. Seperti itu. Karena pekerjaan di sektor pemerintah itu banyak tidaknya itu tidak ditentukan oleh keuntungan, sedangkan di sektor swasta tidak banyak tinggi rendahnya permintaan tenaga kerja itu kan tergantung keuntungannya, seperti itu. Selalu kalkulasinya bisnis, selalu kalkulasinya siklus bisnis. Seperti ini aja, ketika kondisi membaik, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Kemudian ketika kondisinya resesi, permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun. Jadi seperti itu, mengikuti siklus bisnis. Dan kondisi seperti itu tidak akan pernah tercapai full employment karena selalu mengikuti siklus bisnis. Sebaliknya, ketika pemerintah bertindak sebagai employer of resort, dia kan menciptakan lapangan kerja tidak berdasarkan keuntungan. Tidak berdasarkan keuntungan atau profit di siklus bisnis. Terserah pemerintah aja mau menargetkan berapa. Misalnya, saya ingin menargetkan 5%. Oke, bisa. Saya ingin menargetkan 7%.
misalnya 2%, 2,5% bisa ya tergantung pemerintah saja, tidak tergantung siklus bisnis seperti itu. Maka untuk menciptakan full employment hanya pemerintah yang bisa. Sektor swasta tidak cukup. Jadi pemerintah harus bertindak sebagai employer of last resort. Tanpa itu full employment sulit untuk dicapai. Mungkin meski ada omnibus law, itu kata kuncinya. Oke. Begitu Bro. Terima kasih Bro Fihri. Bincang-bincangnya Ya. menarik sekali. Kita akan sambung lagi teman-teman dalam diskusi berikutnya. Tetap lihat, tetap mengikuti acara dari Tekes Indonesia. Kita akan cari cara buat Indonesia. Saat ini kita masih akan fokus mengenai job guarantee di session berikutnya bersama Bro Fihri. Terima kasih. Ciao. Sama.